tahdhiruhum linnas ay yattabi'uhum ala af'alihim ar-radi'ah. Itu mengingatkan, memberi peringatan kepada mereka itu, memberi peringatan oleh mereka itu salafus saleh bagi manusia, akan ditahzir, diberi peringatan bahawa mengikuti oleh mereka itu manusia, akan mereka itu salafus saleh di atas perbuatan mereka itu yang buruk, sebagai nasihat bagi hamba Allah dalam masa udip mereka itu salafus saleh dan sesudah mati mereka itu. Jadi orang zaman sering nasihat orang lain, ngepingan orang lainnya, bani ikut kamu baik hanagot. Bani ikut kamu baik hanagot. Jadi hana dah ikut. Pusajan kamu bukan. Mioron nasajan kamu akan sajan ron. Siuro ron sajan kamu, imang tun kamu sajan ron. Ya orang zaman hana dia ikut gop pusajan gatnya. Ngepingat malah ge tahzir. Tahzirnya ge warning maksudnya. Warning ataupun ge waspadalah. Jadi gebi peringatan ke orang supaya baik diikut bab buat anagat. Yang gak mentang ni ikut ke? Yang hanagat baik ni cok ke? Ngepingat. Hanya tak buat akhlak. Ya orang tua zaman ngepingat kan. Tena pu orang gapu ngepingat baru lain. Yang gak mentang tak ikut kamu. Yang hanagat baik tak ikut. Yang jeroh-jeroh mentang tak ikut. Pakan perle tapi ingat orang lain supaya baik diikuti ata-ata yang buruk, yang hanagat. Pertama sebagai bentuk nasihat. Ad-dinun nasihah kan. Agamanya adalah nasihat. Nasihat dalam masa udip tanya dan nasihat oleh mati. Pakan boleh ada nasihat walau tanya sehingga hanali ka mati li alla yalhaqahum ismu bisababi man ittaba'ahum ala tilka sifatir radi'ah, supaya tidak menyusul akan mereka itu salafus saleh oleh dosa dengan sebab orang yang mengikuti mereka atas karakter-karakter buruk yang barangkali terjadi karakter buruk dari mereka karena lalai atau kelupaan. Kadang tidak buat salah dua silap. Tidak buat salah kadang-kadang tanya dalam keadaan terlanjur dan sengaja. Istitab juga kerana tanya sirah tokoh. Lembut tanya mengalir dosa jariah ya. Maka getahzir kepingat. Yang jurah-jurah mentang ni ikut long. Yang lagi kalau pubutnya namai. Yang nabut long yang kan lagi long pubutnya main cok-cok. Bumenan dah pingat. Supaya but tanya yang dicontohi legop, walaupun tanya hanali kan meninggal, baik je ke dosa jariah, dosa yang terus menerus mengalir ke tanya. Yang penting tahzirnya, tapi ingat batanya manusia kan manusia sempurna, nah silap salah, nah terlanjur. Gak pada pingat orang lain, pingat murid, pingat pengikut dia, pingat orang-orang yang fan ataupun yang menjadikan tanya sebagai toladan jih. Tapi ingat nyo ni cok baklung yang jeroh-jeroh. Ya hana jeroh baik ni cok. Nyo yang menentang lagi ilmu yang baik ni cok. Jadi baik ni ubut long mendum yang gak-gak mendan ni cok. Sesuai dengan ilmu, yang sesuai lagi yang kali tabutnya mendan ni cok. Yang hana gat yang bah biji baik cok. Yang tapi ingat supaya baik dicontohi. Ana orang punya katuk bertingkat fanatik, ta'assub, yang hana mau tahu li pu betul pu hana betul, pu salah atau betul. Tetap nama orang yang difanatik lejih yang kerjakan tetap akan dicontohi dan diikuti meskipun yang salah. Maka perlu ada tahzir, tapi ingat supaya baik dijadikan contoh, baik dijadikan ikutan, kerana akan berdampak mengalir dosa keritanya dan sebab diikuti ba'bud yang hanagat legop. Waqad balagana dan pernah sampai sabuh berita, maksudnya natruk sabuh cerita zaman. An-Nasaila kasyafa an qabri ayyam Iskandar Dzulkarnain. Bahawa sungguh air bah atau air banjir pernah menyingkap sebuah kubur pada hari-hari pemerintahan atau kekuasaan Iskandar Dzulkarnain. Namun di masa Iskandar Dzulkarnain mat kuasa, terjadi sebuah banjir yang menyingkap sebuah kubur. Di banjir yang kan biasa pelongsor tanah kan, di banjir. Jadi sehingga tehah di sebuah kubu yang kubunya min dhahabin, dari emas, tuluhu asyaratu adru, panjang 10 hasta, wa arduhu kadzalik, lebar seperti demikian juga 10 hasta. Di panjang lebar ji 10 hasta kuburan dari emas. Maka mereka masyarakat Bawaten fakasyaful ghita, membuka akan tutup kuburan. Maka tiba-tiba ketika dibuka tutup kuburan, tiba-tiba dalam kubur tersebut ada seorang
mayit naim yang sedang tidur ala sarir, di atas ranjang. Kawaimu, kaki ranjang terbuat dari emas. Wahwa dianya lelaki yang tidur itu mughatta bil harir, ditutupi dengan kain sutra. Wa fi unukih, di lehernya ada lempengan dari permata zubarjat, permata hijau, yang tertulis dalam lempengan tersebut nama zat yang wajib wujud, itu nama Allah. Dan tertulis lagi di situ illatul ilal, sebuah alasan dari berbagai alasan, sebuah ilat dari beberapa ilat. Pemutulihinan kullu man lahu ibtida falahu intiha, setiap apa yang ada permulaan pasti baginya itu ada batas akhir. Pu yang na awal pasti na akhir, pu yang na permulaan pasti na batas akhir, na ending ji, na habis ji. Qad malaktur rubu' maskun minat dunia, aku telah pernah menguasai 1/4 wilayah bumi yang didiami manusia selama 1000 tahun. Wa balagha kharaji, dan sampailah upetiku atau pajak yang aku terima setiap hari seberat kuburku ini dalam bentuk emas. Dan pernah ditundukkan untuk aku matahari, bulan dan bintang-bintang. Ditaat akan aku oleh angin, oleh air, oleh api dan oleh besi. Kemudian aku naik menuju ke alam atas, ke angkasa, dan aku tinggalkan ini tubuh di antara kalian, ya talasya, dalam keadaan telah musnah, supaya dijadikan pelajaran dengannya tubuh oleh orang-orang sesudahku. Maka tidak adalah makhluk kecuali dia pasti akan sirna, akan punah. Wal baqi Allah Rabbul Alamin, yang tersisa adalah Allah pemilik sekalian alam. Yang pelajaran yang menulis dalam kubunya. Jadi kan kalau meninggal mungkin kagak wasit gitu tulis pelajaran-pelajaran yang supaya mengaji cok itibar le urang generasi sesudah raja bunuh. Yang cerita bunuh nak sebut le Mughazali ceritanya dalam kitab yang lain. Maka pada demikian itu adalah tahzir, peringatan daripada ini raja untuk manusia, daripada bahawa mengikuti mereka itu akan raja pada kelalaian, pada mati kerana sibuk dengan usaha dunia. Karena raja yang sibuk ke usaha kekayaan dunia jamun hana merumpak ke bersiap draw untuk perbanyak sebanyak-banyaknya amal saleh din untuk peringat orang lain. Karena mana judul ji kan tahzir, bi peringatan ke orang lain. Tahzirnya kan ketika udip sampai terus bak mati tanya bejik kena sehat ke orang lain. Bicara ji ke tulis bak kertas mana. Tulis bak kertas, bak lempengan yang gantung badaku no, bahwa hana setiap permulaan pasti akan ada batas akhir. Yang kepegah roh kagak miliki dunia seperput dunia. Jadi betul lah. Kan 2 periode. Jadi betul. Kalian rakyat katnya kan hanya manusia terubah angin apui yang na kagak tunduk li Allah ke raja bunuh. Tapi di ujung-ujung roh ke angkat li Allah ke di langit, tinggal jasad ina bat tanah dalam keadaan musnah. Yang memandung ke pegat tahzir benar, peringatan benar untuk mengaji cok pelajaran le generasi sesudah katnya. Adalah Wahab bin Munabbih berkata, masuklah Nabi Daud alaihissalam sebuah goa daripada goa-goa di Baitul Maqdis. Maka faizan, tiba-tiba dalam goa tersebut ada satu ranjang, di atasnya ranjang ada rajulun maitun, seorang laki-laki yang kemayit, meninggal. Mainda raksih, di kepalanya ada satu papan, tertulis dalam papan tersebut, Ana Pulanu Al-Malik. Aku ini si Pulan Al-Malik, seorang raja. Aku pernah menguasai dunia 1000 tahun. Aku pernah menikah 1000 perawan. Aku pernah membangun 1000 kota. Wahazamtu, dan aku pernah meluluh lantakkan 1000 tentara. Wahadha masra'i, inilah tempat kematianku. Maka ambillah pelajaran denganku, wahai penduduk dunia. Jadi raja yang luar biasa, pernah berkuasa 1000 tahun. Yang biasa, yang berkuasa dumnan trip. Yang biasa raja-raja jamun masa-masa yugalam Nabi Musa. Lagi umat-umat kaum Nabi Nuh bentuk 88 lepas dizikur ribe mertoto numu kan. Untuk ribuan tahun umur rawai. Kan raja kan umat Nabi Muhammad kan cerita jamun, raja-raja jamun. Jadi gemekawin untuk diribe ro perawan, gebangun diribe boh kota yang pernah muprang mampu meluluh lantakkan 1000 tentara. Pada ujung buat tempat pembaringan terakhir, inan tempat fa'tabiru, maka ambillah pelajaran wahai ahli dunia.
Fudail bin Iyad pernah berkata, kam arada aduul insan ayyadurrah. Berapa banyak musuh-musuh manusia menginginkan untuk membahayakan manusia, maka Allah alihkan akannya manusia tersebut daripadanya musuh, padahal dia tidak sadar. Cukup jai tanya yang kadang-kadang dina sakiti atau dina binasakan le gop hana tanpa dah sadari. Kadang dengar tahu malam ni kai preh le begal. Mangga betulan Allah selamatkan dayo. Hana kenang dayo. Ya nak ingat tu naruh Allah bab selamat dayo. Letak kadang-kadang nikmat Allah yang kadang-kadang tanpa tersadari, tak anggap terus hana nikmat. Dalam doa dia dah baca kunut, tapi dah baca wasrif anni syarra ma qadaita, ni berpaling wahai Allah daripada lun akan keburukan apa yang engkau tetapkan. Wasrif anni syarra ma qadaita. Maka tenat barang kapu han merumpak ke gedanya, kesal, kecewa tu. Padahal doa yang Allah ijabahkan. Makanya miona pupu yang hana get ke gedanya, nya kadang-kadang Allah ke terima doa tanya. Tak calek, hana lewat. Berarti ke terima doa tanya. Wasrif anni syarra ma qadaita. Yang kedua, dia hana lewat, ingat aju ya Allah mungkin kan terima. Tip subuh sambil doa wasrif anni syarra ma qadaita. Ya Allah ni puji baklun, ni paling baklun seburuk-buruk apa yang engkau tetapkan. Hati hana agak tanya kenan kah? Tiga terima doa tanya oleh Allah wasrif anni syarra ma qadaita. Dia merasa kecewa. Alhamdulillah. Nya lewat nyampi alhamdulillah syid kan. Dalam kebab Allah bertuntun, beri hidayah tanya, sampai-sampai bimbing, irsyad, beri hidayah, ambil roh buat yang mendatangkan murka Allah. Oh hana lewat berarti yang mana yang jerah. Jadi orang mukminnya sebenarnya Nabi kenal dalam sebuah hadis, ajib tu li amril mukmin, dan merasa ajib, kagum terhadap perkara orang mukmin. Yang lebih nikmat li Allah disyukuri, lebih bala sabar. Hana yang berdosa. Bertanya orang beriman najilah berdosa. Lebih apa yang tanya inginkan dah syukur. Oh hana gebetruk, getun li Allah, dah sabar. Hana sampai frustasi, putus asa ataupun sampai perlukan pihajak muzakir jiwa hana. Yang orang mukmin hana pihajak muzakir jiwa. InsyaAllah apapun yang akan terjadi siap dah hadapi. Oh gebi yang katanya inginkan dah syukuri. Oh hana gebi tak sabar, mungkinnya yang terbaik. Mandum terbaik. Gebi punya yang terbaik kerana pembelian Allah. Hana gebi lagi katanya inginkan punya yang terbaik menurut Allah ke katanya. Hanya kapai ada berapa-berapa. Kapai ada berapa-berapa tanya. Haji yang doa aju, yang bakat orang bakat aju, tim pembisik aju. Salah haji. Ada. Kemudian dibaca li Fudail bin Iyad firman Allah, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum id hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum." Ingat olehmu wahai orang-orang beriman akan nikmat Allah di atas kalian ketika direncanakan oleh satu kaum bahwa menggerakkan oleh mereka itu kepada kamu akan tangan mereka itu. Yang makna secara harfiah makna yabsutu membentang oleh mereka itu kepada kamu akan tangan mereka itu. Artinya makna dibentang tangan ini untuk diinginkan mencelakai orang mukmin. Artinya orang kafir dicelakai orang mukmin, fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah menahan tangan-tangan mereka daripada mencelakai kalian. Artinya letak kadang-kadang yang Allah alihkan perkara-perkara yang bisa membahayakan kitanya yang tanpa kitanya sadari. Adalah Anas bin Malik berkata, tidak akan berlalu hari-hari dan malam-malam sehingga adalah mendengar syair itu lebih disenangi kepada manusia daripada mendengar Al-Quran. Artinya dari zaman gak perah di Anas bin Malik. Anas bin Maliknya khadim Rasulullah. Arti seribai bertonton kali ke. Seribai bertonton kali ke keperah di Anas bin Malik. Hari-hari dan malam-malam dalam hidup dunia ini akan berlalu menjelang kiamat, berakhir dunia, sehingga manusianya akan lebih menyenangi mendengar syair lagu. Alak dengar musik, alak dengar lagu ketimbang dengar Al-Quran.
Yahya bin Mu'ad pernah beliau berkata, aku heran daripada masyarakat yang menganggap aib atas orang saleh akan perkara mubah. Mereka tidak pernah menganggap aib atau jelek di atas diri mereka itu akan dosa yang kibahan buruk kabeh. Jadi lihat orang awam atau orang masyarakat menyebut orang saleh hana betul. Orang saleh kahwin kedua yang hana betul. Kahwin kelih hana betul, kahwin keempat hana betul. Menyebut roh yang buat salah hana dianggapnya aib. Lalu tahu ko buat go. Padahal yang buat dia dengan ada betul kan ada hari ada mubah. Kena tunggu belum motor tabo, belum motor pika sembut. Satu rahmi untuk mudah ya. Ya dakwah. Kai tanya hana betul kaki motor. Dengar tunggu je kaum-kaum yang betul. Hana betul tunggu-tungguan saya tabo. Jadi pu yang buat le orang saleh padahal buat mubah buat. Hana betul tanya. Buat draw dia yang buat dosa, hana pernah dianggapnya aib. Yang mengkang kana aqwamin kaum-kaum yang menganggap jelek di atas orang saleh akan perbuatan mubah. Mereka tidak pernah menganggap jelek di atas diri mereka perbuatan dosa yang buruk. Maka kamu lihat salah satu dari mereka yaqa'u terjerumus dalam perbuatan ghibah, namimah adu domba, hasad dengki, wal hiqdi iri, wal ghilli khianat, wal kibri sombong, wal ujub berbangga diri. Wala yastaghfir min dzalika, mereka tidak pernah memohon ampunan dosa daripada demikian kerana hanya yang anggap dosa. Kalau kejadian kan, yupat ke tengku, yupat ke orang saleh, di pulang kan di adu domba, ibu pakai orang, kananya hanya dianggap dosa, hanya pernah istighfar. Itu yang biasa karena tanggap nyan buat biasa-biasa mentang, hanya tanggap nyan sebuah dosa, hanya pernah lagi ampun ma Allah. Summa yungkiru ala salihin lubsa ahadihim as-saubal mubah. Mengingkari dia tu orang-orang saleh akan memakai salah satu mereka akan pakaian mubah. Orang saleh sok baju menggosok yang pakai upat. Tungku-tungku menggosok baju. Lagi banjir tungku berkerut baju. Tungku bermenggetah baju. Ram irat bermiranum. Yang biji masalah mengingkari au aklal halawah baju makanan yang halawah yang lezat yang mameh. Baju mangan kena si kami. Ada kata bila nana, yang baru kenang, baru tiga kenang zati apain, zati, kenang zati apain tiga yang dikaji ke masalah, tungku baju zati. Ada kata bila nana yang baru tiga, alian biasa sedekah gak belum kena dagak cu, atau syukral mubah, mengingkari hati orang saleh akan baju syukril mubah, gula-gula yang mubah. Coklat ini masalah je ada mah mana tengku kena coklat ni tengku mesti pinang baju tapi pokuyun je baju makanan-makanan supermarket aja kenang nah kena coklat tengku baju coklat baju masalah kemudian adalah Abu Hamzah Al-Baghdadi berkata la tanduru li syukril ammah fil ulama idza matu walakin unduru ila syukrid duhat wal ibad lahum. Jangan kamu memandang bagi rasa syukur orang awam pada ulama apabila mereka itu ulama meninggal, dan tetapi perhatikan olehmu kepada syukur orang zahid dan ahli ibadat bagi mereka itu. Manduan rasa syukur te meninggai ulama orang zahid orang ahli ibadat disyukuri artinya kan keselamat daripada fitnah dunia. Punya orang awam bakal syukuri kerana hanaso nasihat le naso pep le. Lamanya letak orang tegur pep hanjitnya hanjit je letak pu hanjit. Meninggal kan alhamdulillah naso pegah hanjit le. Jadi hang lebih perhatikan baik rasa syukur orang awam yang takalan, tapi batasi takalan rasa syukur orang zahid. Nya orang zahid dan orang ahli ibadat atau meninggal ulama, orang yang bersyukur kerana anggap ulamanya selamat daripada fitnah dunia. Orang yang terbebas, nyatanya yang nak tak ho ujung belum. Orang yang kawai gua Allah selamat daripada fitnah dunia. Jadi syukuri kerana selamat, kan syukuri kerana hana tahu nasihat le. Berkata Saleh Al-Mari pada satu hari, barang siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, mana mengetuk pintunya? Mohon berdoa melaki ba Allah tabi-tabi. Kan ibarat orang ya tok pintu sahana buka tapi tok
tok di makna tok pintu Allah ke tamu doa. Orang yang terus menerus mengetuk pintu harap-harap bahawa dibukakan pintu baginya. Gitu mayang li sirau rinang wahal aghlaka ba ulika babuhu ta'ala qatun. Apakah dikunci akan pintu rahmat Allah sekali-kali? Jadi kita tanya li Mbak Saun Mbak Saleh Al-Mari li sirau rinang, pintu Allah pun nak mengunci sit sehingga payah tok-tok tu tapi kulli urang li Tunku Saleh Al-Mari imra'atun akalat wa syaikun jahil. Artinya yang dapat mengunci pintu rahmat Allah adalah wanita yang cerdas dan urang tua yang jahil. Dia orang yang cerdas yang mungkin mampu mengunci pintu rahmat Allah. Mungkin dengan sikap gaknyan atau rayuan gaknyan, godaan gaknyan, sehingga mengunci pintu rahmat Allah. Atau sira orang katuha tapi hana ilmu jahilnya juga bisa membuat pintu rahmat Allah hana terbuka. Isa alaihissalam itu Nabi Isa berkata la yasubbun nabiyya wassalih ila ahlu madinati au jirani au jiranu. Tidak mencaci maki akan Nabi dan akan orang saleh kecuali oleh penduduk kotanya atau tetangganya. Maka dalam tabuh hadis na ungkapan aghanan nas bil alim ahluhu wa ashiratuhu wa jiranuhu. Yang paling terkaya orang dengan sira orang alim adalah keluarganya, kerabatnya dan tetangganya. Jadi yang hana butuh ke orang malim yang ke orang kampung ro. Maka yang ya buat orang luar ke orang kampung. Ya kan? Mana apa nak nak cip tanya. Masuk Jawa telung Jawa dan tanya mbak kiai dia lagi ansin. Yang ya buat orang luar mendung. Orang dekat-dekat rumah kiai nya hana senang ikut kiai. Dari pulau tanah ipu lele kali lipat kerana. Aghnan nas bil alim ahluhu wa ashiratuhu wa jiranuhu. Belum pernah lu dengar salah siro keluarga dari orang alim pika meninggalkan almarhum. Gekun langsung nyan abun bak gop bak rok pane abun. Ya hanek mit ku. Karena lako ku pane abun. Jadi istilah haji mana? Berarti gaknya hana merasa suami gaknya orang alim, yang merasa suami gaknya orang alim, orang luar justru orang dari JO. Punya keluarga hana merasa. Tanya mesti orang syit yang alim. Mesti tanya hana datang ikut jejak gaknya. Kan tangga orang syit yang biasa-biasa mentang. Malah merasa degil dia tega perintah le orang syit, gayu buat gayunya gayu je pula letak mayu kena. Kan benar kan? Padahal orang syit yang orang alim. Maka kun Habib Salim Asy-Syatiri al-ulama kal Ka'bah. Ulamanya sama lagi Ka'bah. Yazhad fihal quraba wa ya'tihal bu'ada. Zuhud, mana zuhud anak butuh. Tidak butuh padanya Ka'bah oleh orang yang dekat dan didatangi akan Ka'bah oleh orang jauh. Yang jak dia Ka'bah orang jauh. Malah orang yang rumah-rumah samping Ka'bah kadang-kadang katuk lebelan dah pernah jam 3 kena. Jadi ulamanya sama lagi Ka'bah. Kan yang yakbut orang luar, orang dotoh nanti yakbut. Berkata buya kerung dang-dang buya tamang rezeki. Mana pegak mana buya kerung hai tembut. Buya kerung hai timang-timang buya tak gaji. Jadi hana payah le yakbut tu buya tamang. Bangka malim buya tamang panena. Hana manfaat na dayah lang kampung dayo. Buya kerung dang-dang buya tamang rezeki. Tapi berat dayah jaman hana sau dukung. Tapi berat dayah jaman belaan dukung secara materi yakbut mentang hana itim. Bangka rayuk dayah, kamaju dayah. Kalau orang luar yakbut, kalau orang luar malim dayahnya, kalau pedang cabang, kalau pedang dayah li alumni, kam laikun. Kai pegah hana manfaat. Mamu pelutun dayah kampung kamu hana manfaat sagai. Menan kampung hai ibu buat dayah. Yang biji ke masalah. Hana ibu nan kampung. Yang biji ke masalah. Dia macam-macam tu masalah. Jadi ino kalau pegah ino le so Nabi Isa pegah. Nabi Isa kan kalau Nabi Muhammad kan hana dicaci maki akan Nabi dan orang saleh kecuali oleh penduduk kota. Orang kampung roh yang caci ke orang luar atau jiranuh tetangga.
Penyebab ni pakan li annahu yang sahuhum, karena bahawa sungguhnya orang saleh ataupun nabi menasihati akan mereka itu tetangga dan penduduk kota, maka mereka membenci akannya orang saleh ataupun nabi dan mencaci maki akannya. Kena nasihat tapi ni karena kena nasihat tapi bengih nak tenang taan nasihat katanya. Maka haji hidih gepu beda antara salih dengan muslih. Punya orang saleh yang baik pada dirinya, tidak pernah punya niat untuk islah memperbaiki orang. Dia beda saleh dengan muslih. Nabi ketika dalam perintah tabligh li Allah, dalam kebetulan wahyu, yang salih mandu masyarakat Quraisy berbangga ke Nabi. Yang awak kamu, orang kampung kamu, kemudian puja mandu Nabi. Tapi ketika Nabi ka perintah li Allah untuk memperbaiki umat, gaknya kajik ke muslih. Patutnya baru tersinggung orang. Orang dekat mulai tanah sehat kata singgung. Tapi yang tanah sehat tanya wirid-wirid kera tu kaina imzina sampai rumah napu sambung je lah minat dia buat rol kera tu kan. Nah orang jeb Arab belah dak deh sampai ana urusan ni tengah wirid-wirid kera dah sembahyang tajuk orang mandu orang senang tanya. Ya abu kamu, gurai kamu. Tapi ada kata islah, kata ajak orang dan nasihat orang yang akan mulai tersinggung. Jadi beda antara orang saleh dengan muslih. Yang muslih yang pasti dibenci oleh orang. Yang orang saleh yang nak benci, bahan dan pernah ke islah orang lain. Ini penyebab benci kan nasihat kan, karena bahawa sungguhnya orang saleh atau nabi menasihati mereka itu, maka mereka membenci akannya dan mencaci maki akannya. Ada Yahya bin Mu'ad berkata, apabila kamu melihat orang alim pada satu tempat dari tempat-tempat yang tuzribihi, yang dipehina oleh tempat dengannya orang alim. Tak kala orang alim nak bahawa tempat yang keberadaan orang alim pada tempatnya bisa menjatuhkan pamor. Mesti lagi contoh tak sira orang alim bak tempat yang pun mesti tempat wisata yang inan kata terkenal pada tempat wisatanya orang mencewek atau orang bermaksiat ke Allah, mitanya tungku tajak kanan jatuh pamor kehormatan, gadah kemuliaan tu. Yang didakalan orang alim nak bak sebuah tempat atau sebuah posisi yang bisa jadi hina dengan sebab keberadaan gaknya ninan, fala tu'ajil billam alih, maka jangan kamu terburu-buru mencela di atasnya orang alim. Terkadang-kadang ada orang alim tersebut lebih waspada daripada kamu pada keberadaannya dan lebih sedikit celaan daripada kamu di atas celaan kamu. Gaknya nainan kadang jagaro dia kalau nente tanya kadang menyolih kenan rullah piang na kadang jaga, maka bek perlu terburu-buru celah cikalan dia bubuk kenan dan juga tidak nak ke Malaysia saya kata orang kamu wek kenan tak curiga je nyampu barang baru no kadang juga tidak nak ke kalau orang newa rumah tidak nak ni mungkin ngejak lain bagi jaro kan. Ada didakalan tira orang yang nak ilmu bak sebuah tempat yang je kehina keberadaan gaknya ni nanya ngebi langsung tak hukumi, tak cela. Kadang-kadang yang lebih waspada, lebih baik jagaro ketimbang tanya. Dan lebih sedikit mendapat celaan keberadaan gaknya ni daripada kitanya mencela gaknya. Kultulun komentarkan Syekh Abdul Wahab Asyarani akan datang dalam ini kitab untuk uku anna minas salihin, wa sungguh sebahagian daripada orang saleh itu ada yang tidak bisa berpisah daripada tempat-tempat maksiat. Nah orang saleh yang kadang-kadang mesti duduk pada tempat maksiatnya. Anjek gue. Patai gaknya hana gue, anjek tahu hukum, nya gaknya segala ginan. Pakan fungsi gak yang duduk inan, yusyafi, gemohon pertolongan ba Allah ke penduduk yang nak pada tempat maksiat. Dan gepagari mereka itu daripada bawah turun di atas mereka itu oleh bala. Nah orang saleh yang keberadaan gaknya pada tempat yang hanagat berfungsi untuk menolak bala. Jadi dengan berdoa tapi ya Allah nabi hidayah. Sebab tak sebuah tanda nya orang betul han gekutuk orang maksiat. Yang bengeh ke maksiat kan bengeh ke orang. Orang yang pubuh maksiatnya umat Nabi Muhammad. Tak lekeh ba Allah bagi hidayah. Kan dah kutuk. Yang dah kutuk maksiat ji, kan orang ji, kan personal ji yang dah kutuk. Maka keberadaan orang alim atau orang saleh pada tempat maksiat boleh jadi untuk memohon pertolongan ke orang yang berada di tempatnya dan untuk memagari baik sampai turun bala. Maka tanya kadang-kadang hanjit dia katanya tak anggap remeh orang lain.
Tena urang kadang-kadang nak tak berhabar kan. Hana urusan buat gop ibadat kadang-kadang gara-gara doa agaknya tengok nak turun bala. Jadi anjit tak lecehkan, tak anggap remeh sepele orang yang pu hana bergaul sagai kupur kurang pergaulan mubak warung hantang bedu yang ada pujak cuma masjid tepi. Kadang si gara-gara agaknya tengok selamat hana turun bala. Di naino orang saleh yang la yufarik hana mufarakah artinya hana pernah agaknya getinggai tempat-tempat yang inan terjadi maksiat. Tujuan kan demi untuk memohon syafaat ba Allah dan untuk gepagari baik sampai turun bala. Dan tidak sepatutnya dan tidak selayaknya bergegas dengan mengingkari di atas orang saleh tersebut kecuali sesudah menyelidiki daripada halnya orang saleh. Baik manakala orang saleh nan langkawan awak main judi tak ingkari. Yang si ron kadang kuimu muakyan kan aku tak ingkari. Jadi walau agaknya tinggal dalam komunitas orang berbuat maksiat, kita periksa le. Tak agaknya naruh lambu maksiat. Oh nya naruh yang hana open ke orang pu maksiat. Karena berdoa tabi ba Allah. Kadang keberadaan agaknya malah justru untuk menyelamatkan awaknya. Baik langsung turun azab Allah. Adalah Yahya bin Mu'ad berkata, apabila berjumpa nafsu dengan harta, maka sama sebagaimana sungguh telah berjumpa serigala akan kambing di hutan belantara Bariyah. Miotanya kuat nafsu alian didukung oleh naharta. Nya kuat nafsu tapi hana harta hana ngampu dapat turutkan. Punya kuat nafsu lihan naharta yang sama lagi serigala merumpak dengan kambing lautun. Ya habis kambing paju. Menansi menyotanya menafsu musapat dengan harta. Maka dia lang syair lang Jauhar Maknun wah nal heboh mafsadah lil mar'i yang bisa merusak manusia nal heboh. Pertama muda, yang kedua kesempatan, yang ketiga kekayaan. Nyom nyolehnya mendapat pada orang nyurla. Artinya nak kekayaan nak mampu berturut, alian kesempatan bina, alian mentang muda, mentang suum darah. Katuha kalimah dia lepeng tapi kalimah atau lepeng nan muda alian hana kesempatan. Maka menyol hebohnya muzapat yang potensial untuk rusaknya terbuka lebar. Karena muda pina, peng pina, kesempatan pina. Ino en muzapat nafsu harta mentang ngeibarat kasama lagi muzapat serigala dengan kambing lautun lah mana urang galan. Dan adalah Abu Darda berkata, jangan engkau jadikan ibadat kepada Allah Ta'ala sebagai bala di atas kamu. Jadi ibadat ke Allah beta anggap nyan bala. Tengah ada duduk kaya dah kaluhu lomba. Ka Jumaat lomba pada jam masjid. Dah temayai rumah. Jadi tak anggap musibah. Ni ibadat ke Allah musibahnya hang gebi yang pingat dah. Betagai-tagai tanggap ibadat ke Allah yang musibah atau bala dia tanya. Orang tanya kiban surah yang tanggap ibadat ke Allah je ke bala. Qala dijawab le sahabat Abu Darda, sahabat Nabi Abu Darda, an yukafu ahadukum. Yukafunya makna perken ilmu, wakafan makna berhenti, makna ilmu. Yukafu diberitahukan akan salah seorang kamu di atas dirinya akan beramal, kemudian dia tidak memenuhi dengannya amal. Ini lebih tabut tadepu bahawa nyo adalah salah satu bentuk amal saleh. Tapi hana ada buat, ada depu-depu tu. Yang berarti tanggap nyan bala. Dia lepas ada kena tadepu mentang salah satu proken cara beramal kepada Allah tapi hana pernah dilakukan, yang berarti kata anggap nyan bala. Maka minimal ini menyebut-but yang sunat, gaya usahakan pernah dilakukan walau sekali. Tiba tabut merumpak sebuah amaliyah, kan? Suruh sembahyang sunat tasbih. Yang pubut lah tu murid tiga je cik nak puas, mungkin nak pernah pubut. Ambek mestiga nak ada pubut. Beda nanti punya amalan-amalan yang rutin yang Nabi gemuadzabah. Yang nanti hampu dah pubut sering, tapi punya amalan-amalan yang kadang-kadang Nabi hana gemuadzabah atau amalan-amalan saleh yang gak anjurkan li para salafus saleh, yang minimal benar pernah tak pubut walau mestiga. Jadi supaya tengok hana itamang laurung tak dengar-dengar tak depu-depu tok amal tapi hana pernah tak kerjakan. Berkata Nabi Isa alaihi salatu wasallam,
apa kata beliau, kullu kalamillah yarji' ma'nahu ila annal akhirah khairun minal ula. Ubina kalam Allah, seluruh kalam Allah itu kembalilah maknanya kepada bahawa sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Pemantang yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk kalam suci bolang kitab Al-Quran atau Al-Quran memandum bermaksud adalah bahawa akhirat itu adalah yang paling baik ketimbang dunia. Maka tidak sepatutnya bagi seorang bahawa meragukan ia pada demikian. Baik ragu danya bahawa akhiratnya nomor 2, dunia yang pun. Tapi kibansid akhirat adalah yang paling utama, dunia kan yang paling utama. Karena ubina dakalan kalam Allah walau yang diceritakan inan pulain, tapi ujung-ujung adalah untuk menunjukkan bahawa akhirat lebih utama. Maka hang lebih ragu kan. Kalau berkata Nabi Isa kan Nabi Isa wa kana Hatim al-Asam yaqul, dan adalah Hatim al-Asam berkata, ya man ahabba dirham li zatih faqad ahabbahu lil akhirah. Barang siapa mencintai dirham karena zatnya, maka sungguh dia telah mencintai dirham karena akhirat. Ada cinta dirham karena zat. Orangnya tanya cinta ke peng bakun. Yang berarti yang ni. Karena peng menjadi wasilah. Ya kan? Kan diri peng cinta wasilah. Cinta tanya ke peng karena ngempengnya jadi belum motor. Cinta tanya ke peng karena ngempengnya jadi buka rumah. Cinta tanya ke peng karena ngempengnya jadi tak belum HP baru. Berarti pengen wasilah ke untuk mencapai keinginan nafsu tanya. Berarti kan cinta buat ke peng, tapi cinta karena pengen wasilah. Yang cinta tanya ke rumah, cinta tanya ke motor, cinta tanya ke HP baru. Wasilah di peng. Yang orang cinta ke diri peng gimana? Gecok pengnya kena nafkah, ke infak berjalan Allah. Yang orang kira gecok pulang dalam bentuk berlipat ganda. Mempelai riba tak infak orangnya. Yang orang kira ke pulang oleh Allah berlipat-lipat ganda. Ini yang orang cinta ke peng berbuat. Ini Haba Hatim al-Asam. Man ahabbat dirham li zatih faqad ahabbahu lil akhirah. Yang telah makna nampum durah barang kata mencintai dirham karena diri dirham. Maksud karena diri bukan dah cintai uang karena yang lain. Yang le orang cintai uang karena yang lain, bukan karena diri uang. Karena dengan uangnya dia bisa memenuhi segala kebutuhan. Maka dia cinta kepada uang, kan hakikat uang yang dicintai. Karena uangnya bisa menjadi alat tukar. Nan ya alat tukar. Berarti yang namanya alat tukar kan kanji kan peng tadi je dah baju peng hanje tak cok pengnya tak lobu. Beli HP je dah komunikasi dengan peng hanje tak cok pengnya tak lo alat untuk komunikasi HP. Tapi orang cinta uang sebenar-benarnya bukan karena uang sebagai perantara, maka dia akan menginfakkan uang tersebut. Yang ke orang yang mencintai dirham untuk bekal akhirat kan. Karena Allah tinggal akan gebala. Tapi mihana berarti dia tak kubah peng, ia tergadah kan karena galak ke peng, tapi karena pengnya je ke alat untuk tertukar keinginan tanya. Maka ketahui olehmu akan demikian wahai saudaraku, dan katakan olehmu Allahumma la taj'alna ibratan li ghairina wa bassirna bi uyubina. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami pelajaran untuk orang lain dan perhatikan kepada kami dengan aib-aib kami. Artinya baik sampai wate mati tanya je ke pelajaran orang lain. Tanya hana tapu pi merempak icap pelajaran ni gop. Jika tanya lah udip dunia hantam pernah tak beramal saleh. Kamati jika pelajaran lain ni gak beramal, orang akhirat selamat. Tanya hana selamat. Yang berarti tanya jika pelajaran ke orang lain. Kedua tu hana jika pelajaran. Baik sampai lagi yang. Jangan engkau jadikan kami pelajaran bagi selain kami. Wa basirna bi uyubina, dan pedih buat kamu kekurangan aib-aib kamu. Sebab yang hana di kekurangan hana pernah katanya punya keinginan untuk memperbaiki diri. Walhamdulillahirabbil alamin.